Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Pembelajaran berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja untuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Bila digambarkan, hubungan antara kompetensi maupun kemampuan dan pengetahuan tampak sebagai berikut. Pertama, kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik. Yang kedua yaitu kapabilitas atau kemampuan sebagai hasil penerapan kombinasi penerapan pengetahuan dan penerapan sikap perilaku. Yang ketiga yaitu kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik. Dan teman-teman bisa langsung lihat ya beberapa contoh dari kompetensi-kompetensi tersebut. Kemudian ada kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas, budaya, dan bangsanya. Kemudian ada kompetensi yang dikembangkan. Kompetensi yang dikembangkan ini berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, tantangan, ketidakketentuan atau tidak menentu, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Desain dan pengembangan sistem. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajar. Kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran, di mana di masa depan mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggaraan diklat untuk membangun cita-citanya. Sebut saja sebagai peserta didik. Yang kedua adalah penyelenggara diklat. Di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Pihak yang ketiga yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Pada akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukur yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang dinyatakan valid dan alat ukur yang dapat mengukur suatu yang harusnya diukur atau reliable. Adapun perbandingan kemampuan dan kompetensi. Kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian, contohnya kalau kompetensi membuat proposal penelitian yang baik. Contoh lagi untuk kemampuan yaitu kemampuan cara menulis laporan penelitian, sedangkan untuk kompetensi membuat laporan penelitian yang lebih baik. Kemudian ada menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Kalau kompetensi sendiri menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Dan kurang lebihnya teman-teman bisa lihat sendiri. Hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu menentukan tahap dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Yang kedua yaitu pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memuaskan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran. Tujuannya agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Kemudian hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Yang pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik hingga sangat baik. Yang kedua yaitu fasilitator perlu keterampilan merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran meliputi tahap pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran menggunakan berbagai metode, media, dan alat.
Yang ketiga yaitu fasilitator perlu dan mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan. Yang keempat yaitu fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukur yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Yang kelima yaitu fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga, pendidikan, dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Terima kasih ya sudah menyimak, sudah belajar bareng di video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like,